online. Apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya. Kita akan berdoa dulu. Ko Brian akan memimpin doa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, saat ini adik-adik sedang menyaksikan program Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Dari manakah dunia ini berasal? Bagaimanakah permulaannya? Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang permulaan dunia. Adik-adik perlu mengetahui bahwa ada banyak teori yang menjelaskan tentang permulaan dunia. Contohnya, bangsa-bangsa di Timur Tengah pada zaman kuno. Menurut pengertian mereka, permulaan dunia adalah hasil karya dewa-dewi. Mereka mempercayai bahwa dewa-dewi yang ada saling bertentangan. Mereka berperang hingga terjadi kekacauan dan terbentuklah alam semesta. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dianggap sebagai dewa yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan masih ada banyak lagi teori tentang permulaan dunia. Namun, Alkitab telah menuliskan tentang asal-usul dunia ini sebenarnya, bahwa Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya.
Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dilanjutkan dengan kisah penciptaan oleh Tuhan Allah yang dilakukan selama 6 hari. Apa saja yang Tuhan ciptakan sejak hari pertama sampai hari yang ke-6? Mari kita sebutkan bersama-sama secara berurutan ya. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, langit dan bumi. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, tumbuhan berbiji, dan pepohonan yang menghasilkan buah. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kita sering menyebutnya benda-benda penerang. Pada hari yang kelima, Tuhan Allah menciptakan binatang di air dan juga burung-burung di udara. Dan pada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan binatang liar, ternak, binatang melata, dan manusia. Tuhan Allah melihat bahwa semua yang diciptakan adalah baik adanya. Demikianlah kita mengetahui asal-usul dunia ini. Tuhan Allah lah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan firman. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami telinga dan hati agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik semua. Ya, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Ya, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sudah setahun lebih pandemi ini kita lewati. Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita lihat satu video dulu ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik sudah melihat videonya ya. Videonya tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik sudah melihat bagaimana tayangan video tadi, ada 3 orang yang lewat ya, saat ada orang yang terjatuh, orang yang terkapar sakit, penuh luka karena habis dirampok oleh orang-orang ya. Ternyata dari 3 orang itu adik-adik, mereka tidak semuanya yang bisa membantu langsung adik-adik. Seorang Lewi lewat, tetapi dia hanya melihat saja, tidak berbuat apa-apa. Mungkin cuma berkata dalam hatinya, "Kasihan ya, sakitnya parah." Tapi kemudian lewat yang lain lagi, seorang imam juga sama adik-adik, cuma dilihat saja dari seberang, tidak ditolong, cuma dilihat dan mungkin mengatakan kasihan ya. Dan kemudian dia meninggalkan orang itu adik-adik. Tetapi ada orang yang ketiga, seorang Samaria. Dia lewat dan melihat orang itu, dan hatinya tergeraklah oleh belas kasihan. Tidak sampai hanya tergerak oleh belas kasihan saja adik-adik, dia menghampiri orang itu ya, yang sudah setengah mati, habis dipukuli oleh perampok ya. Kemudian orang itu turun dan menghampiri dia dan membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Nah adik-adik, apakah cukup ditinggalkan di tepi jalan, dirawat, diobati sakitnya kemudian ditinggal? Tidak. Orang Samaria ini bertanggung jawab adik-adik ya. Dia menaikkan, menggendong orang ini, dinaikkan ke atas keledainya. Ya, ini bukan anak kecil loh adik-adik. Ini seorang dewasa yang digendong. Pasti cukup berat. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggendong orang yang sakit ini ya, orang yang terluka parah ini naik ke atas keledainya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dengan sekuat-kuatnya supaya bisa mengangkat orang ini sampai di pundak keledainya adik-adik. Nah kemudian setelah itu dia berjalan ya, berjalan sampai dia ke tempat penginapan adik-adik, supaya orang yang sakit dan terluka parah ini bisa dirawat dan diobati. Nah adik-adik, setelah sampai di tempat penginapan, orang ini tetap masih mau menolong adik-adik. Bukan ditinggalkan di penginapan ya, dibiarkan di sana. Ini bukan apa-apaku kok, ini bukan familiku. Tapi dia bukan orang yang demikian ya. Dia ingin menyelamatkan nyawa orang ini dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Setelah dia bermalam 1 malam, besok paginya dia masih menemui pemilik penginapan dan menyerahkan orang ini ke dalam tangan orang itu untuk dirawat di tempat itu. Dia bahkan menyerahkan 2 dinar uang ya untuk membayar biaya penginapan, biaya perawatan selama sakit. Bahkan luar biasanya adik-adik, dia mengatakan segala kekurangan uang belanjanya nanti pasti akan dibayar lunas adik-adik ya. Nanti sepulang dari perjalanan dia akan membayar semua kekurangan uang belanja selama dirawat di rumah itu. Nah adik, luar biasa ya, orang ini membantu bukan setengah-setengah, bukan dibiarkan di pinggir jalan atau dibiarkan di tempat penginapan, tapi dia membayar semua biaya perawatan, biaya penginapan sehingga orang ini bisa sembuh ya. Puji Tuhan, inilah kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adik-adik. Kasih yang bagaimana adik-adik? Coba kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan, inilah arti dari kasih itu adik-adik ya. Kasih seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu ada di dalam uraian ini adik-adik. Coba adik-adik ingat kasih seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Ya betul, kasih itu murah hati. Murah hati itu apa sih adik-adik? Ya, murah hati artinya dia mau mengorbankan apa yang menjadi miliknya, yang menjadi haknya untuk membantu orang lain yang membutuhkan ya tanpa perhitungan. Nah, adik-adik coba murah hati seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Yang ke-1, dia murah hati untuk meluangkan waktunya. Dia sedang dalam perjalanan, dia pasti butuh waktu banyak untuk menempuh perjalanan yang panjang sampai membawa seekor keledai. Tapi dia mau meluangkan waktunya untuk menolong seorang yang sudah sekarat, yang sudah sakit, terluka parah. Ya, perlu ditolong. Kalau nggak ditolong, bisa meninggal karena mungkin kehabisan darah. Ya, orang ini murah hati, mau meluangkan waktunya. Yang kedua, murah hati dalam hal apa? Murah hati dalam hal tenaga. Orang ini mau mengerahkan tenaganya adik-adik ya, merawat ya. Terus apalagi tadi menggendong, butuh tenaga yang besar. Mengangkat orang ini dinaikkan ke atas keledai, pasti itu butuh tenaga yang besar. Masih lagi menuntun keledainya untuk sampai ke penginapan, itu juga membutuhkan tenaga yang besar. Nah, adik-adik, inilah orang yang murah hati, mau mengeluangkan tenaganya. Yang ketiga, orang Samaria ini juga murah hati, dia mau meluangkan apanya? Nah, betul, dia mau meluangkan uangnya. Ya adik-adik, dia membayar uang penginapan 2 dinar. Ya, yang pertama, bahkan dia berjanji kalau ada kekurangannya, dia pun masih mau membayar kekurangan uang belanjanya dan perawatannya selama di rumah penginapan. Luar biasa adik-adik ya, orang Samaria ini hatinya dipenuhi oleh kasih. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia hanya mementingkan ada seseorang yang perlu cepat ditolong karena sudah sekarat. Ya, kalau nggak cepat ditolong bisa meninggal. Dia mau mengorbankan semuanya, waktunya, tenaganya, uangnya demi keselamatan seorang yang sudah sekarat. Nah, adik-adik, itulah kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bukan kasih yang hanya dalam ucap kata saja, bukan hanya kasih yang dalam bibir saja, tapi Tuhan mau kasih kita itu diwujudkan dalam perbuatan. Nah, perbuatan yang nyata ya, bukan dalam kata-kata saja. Coba kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 18 ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Inilah kasih yang Tuhan inginkan adik-adik ya. Kita baca sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, inilah adik-adik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa adik-adik? Perbuatan yang ada di dalam jalan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan ya. Kalau perbuatan yang tidak berada di jalan yang benar, kita jangan lakukan. Nah, setelah kita melakukan kebenaran, perbuatan kasih kita itu harus kita jaga supaya kasih Allah ada tetap di dalam hati kita, supaya kasih Allah makin hari makin sempurna, supaya kita bisa tetap bisa menyalurkan kasih Allah kepada orang lain dalam hidup kita. Nah,
Caranya gimana? Supaya kasih Allah itu tetap dalam hati kita dan semakin sempurna dalam hati kita. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 12 ya. 1 Yohanes 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya Allah tetap di dalam hati kita dan kasih Allah tetap sempurna di dalam hati kita. Caranya adalah kita harus saling mengasihi sesama kita. Sesama kita di mana saja adik-adik? Sesama kita yang di rumah, di dalam keluarga kita. Ada siapa di rumah kita? Ada papa, mama, adik, kakak, ada kakek, nenek juga, ada pembantu rumah tangga kita. Ayo, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita saling mengasihi, kita mempraktekkan kasih itu dalam keluarga kita ya. Mungkin saat ini mama, papa kesulitan, tidak ada pembantu rumah tangga. Ayo adik-adik, apa yang bisa adik-adik lakukan? Bantu papa mama ya, supaya pekerjaan dalam rumah tangga bisa selesai, bisa bersih. Nah, kasihilah juga adikmu, kakakmu. Apa yang bisa kalian perbuat untuk mengasihi orang-orang dalam keluarga, itu adalah praktek kasih yang Tuhan inginkan. Yang kedua juga, sesama kita yang ada di mana? Yang ada di sekolah. Mungkin adik-adik mikir, sekolahnya kita masih online loh Tante. Ya betul, memang sekolah masih online, tapi kita juga bisa membantu teman-teman kita di sekolah. Kita juga bisa membantu guru-guru kita di sekolah lewat online juga ya. Adik-adik sekolah online pakai HP mungkin ya. Adik-adik juga bisa menolong teman-teman kita lewat HP kita, lewat WA kita, lewat grup WA kita, membantu teman-teman kita yang mungkin masih belum mengerti, yang kekurangan info. Mungkin ada yang perlu didoakan karena sakit ya. Adik-adik bisa mendoakan lewat online juga, lewat HP kita mendoakan teman kita yang sakit. Kita juga bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Kita juga bisa mendoakan guru-guru kita ya. Mungkin guru-guru kita juga ada yang sakit, kita bisa mendoakan bersama di dalam grup kita. Mungkin juga secara pribadi mendoakan guru-gurunya lewat HP kita, mungkin lewat WA kita bisa menghubungi mereka ya. Kita mempraktekkan kasih lewat sesama kita. Kemudian sesama kita di mana juga? Sesama kita di sekolah minggu. Nah, tapi Tante sekolah minggunya masih online. Ya betul, sekolah minggunya masih online. Tapi adik-adik juga bisa lewat online. Adik-adik mengingatkan teman-teman kita yang sudah lama mungkin tidak pernah ikut ibadah. Kita ajak ya, kita ajak ikut beribadah online, mengingatkan teman-teman kita yang sudah lama absen ya. Kita ingatkan, ayo besok ada sekolah minggu online jam 10.30, jangan lupa ya. Terus mengingatkan teman-teman mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh guru-guru. Kemudian juga kalau ada core online, ayo teman-temannya yang lain juga diajak. Mungkin ayo ada core online loh nanti tanggal sekian-sekian, ayo kita ikut belajar lagunya sudah di-share di grup sekolah minggu. Nah ayo adik-adik saling mengingatkan satu sama lain, sehingga meskipun ibadah masih online, core masih online ya, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa saling mengasihi, kita boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan adik-adik juga bisa mendoakan guru-guru sekolah minggu kalian. Ya mungkin guru-guru sekolah minggu kalian ada yang sakit, kalian juga bisa mendoakan. Kalian juga bisa bisa mengasihi guru-guru sekolah minggu dengan rajin mengikuti ibadah online dan rajin mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru setiap minggu ya. Kerjakan dengan rajin aktivitasnya supaya firman yang ditaburkan itu boleh semakin dimengerti lewat mengerjakan aktivitas ya. Dan kumpulkan juga poin-poin aktivitas. Nanti kalau sudah saatnya adik-adik akan menerima hadiah. Puji Tuhan adik-adik. Untuk ayat penutup, Tante ingin mengingatkan lagi 1 Yohanes 3 ayat 18.
Ya, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik untuk berbuat seperti ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Mengasihi bukan dengan perkataan atau bibir kami, tapi kami mau belajar mengasihi dengan perbuatan yang nyata. Mengasihi dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan kirim Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami kekuatan, melakukan semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan menjamah setiap anak-anak sekolah minggu yang telah mendengar firman Tuhan, supaya firman yang didengar ini Tuhan boleh mereka lakukan dalam hidup mereka, dan mereka boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahukah kamu, orang-orang Samaria adalah bagian dari bangsa Israel. Namun, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada suatu pertentangan yang terjadi di antara mereka, hingga terbagilah mereka menjadi orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Apa pertentangannya? Yang pertama, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni, karena mereka merupakan hasil pernikahan campur orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa orang-orang Samaria melaksanakan ibadah yang tidak benar. Yang kedua, orang-orang Samaria juga melihat orang-orang Yahudi secara negatif. Orang-orang Samaria menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel yang benar, dan mereka memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel yang telah tercemarkan pada zaman Imam Eli. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini untuk memberi jawab kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang bagaimana cara memperoleh hidup kekal. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan satu pesan penting, yaitu kasih. Tuhan menghendaki supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, harus mempraktekkan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan sesama, siapapun juga, termasuk orang-orang yang memusuhi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah jaga kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.